Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah materi pertama di semester genap kelas 10 ya, fisika yang berjudul optika geometris. Kemampuan dasar yang akan kita miliki insyaallah setelah mempelajari bab ini adalah kita akan dapat menganalisa alat-alat optik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Kualitatif itu berarti secara konsep begitu ya. Kemudian kuantitatif itu berarti secara hitung-hitungan, secara jumlah nominal gitu. Mencari hasil dari rumus-rumus yang berkaitan dengan optik ya. Kemudian kita dapat menerapkan alat-alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali alat-alat optik yang bisa kita pelajari ya di kehidupan sehari-hari. Kemudian subbab di bab optika geometris ini yaitu pemantulan cahaya, pembiasan cahaya, dan peralatan optik. Sekilas tentang pemantulan cahaya, kalau kita itu berbicara tentang jenis dan hukum pemantulan, maka kita akan menemukan perbedaan antara pemantulan teratur dan pemantulan tidak teratur atau pemantulan baur. Pemantulan teratur itu adalah pemantulan cahaya oleh permukaan halus ya. Jadi permukaan yang menjadi apa itu ya tempat untuk benda atau cahaya itu memantul ya, misalkan cermin ya, cermin itu halus, maka pemantulan yang terjadi itu pemantulan teratur. Gambarnya ini ada di sini nih. Nah, ini gambarnya ya. Jadi permukaan yang dikenai oleh cahaya yang akan dipantulkan itu adalah permukaan yang halus, lurus. Kemudian pemantulan baur itu adalah pemantulan yang terjadi dikarenakan benda atau cahaya itu mengenai permukaan kasar, permukaan bergelombang seperti pada gambar ini. Maka pemantulannya yang terjadi adalah pemantulan baur. Nah, ini akan terlihat dari cahaya pantulannya. Itu tidak teratur sebagaimana pemantulan yang pertama yang itu teratur. Kemudian hukum pemantulan sendiri itu berbunyi seperti ini. Jadi ada dua hukum pemantulan. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, garis normal, berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Jadi yang namanya pemantulan itu komponen-komponennya tuh ada sinar datang, kemudian sinar pantul, berarti sinar yang dipantulkan dari sinar datang. Kemudian garis normal ini berarti permukaan. Tadi tuh mau bilang garis normal ya aku ya, susah ya. Garis normal itu garis yang menjadi tempat cahaya itu dipantulkan, apakah itu halus, lurus, ataukah bergelombang. Nah, pemantulan itu pasti terjadi pada satu titik. Jadi ini adalah hukum atau sunatullahnya terjadinya pemantulan ada di satu titik ya, yang menjadi perpotongan antara sinar datang, sinar pantul, dan garis normal. Nah, kalau mau lihat ini di sini. Di slide
sebelumnya. Nah, ini kan coba dilihat sinar datang sebelah kiri ini satu garis saja, kemudian mengenai cerminnya ini ya bidang datar, kemudian memantul. Nah, ada satu titik di sini yang mempertemukan sinar datang, sinar pantul, dan garis datar. Nah, itu yang dimaksud dengan berpotongan pada satu titik ya. Kemudian hukum pemantulan yang kedua itu sudut datang atau simbolnya itu I, sudut datang atau I itu sama dengan sudut pantul atau R. Sudut datang itu berarti yang menuju ke cermin atau bidang datar ya. Kemudian sudut pantul itu berarti sudut yang menjauh dari bidang datar atau dari cermin yang disimbolkan dengan R. Nah, kemudian lanjut pemantulan pada cermin datar. Cermin datar itu ya cermin yang biasa kita pakai di rumah gitu, atau cermin yang bentuknya tuh datar gitu ya. Yang biasanya kita buat untuk bercermin. Nah, kalau pemantulan itu terjadi pada cermin datar, maka ada sifat-sifat yang muncul. Kita mungkin setiap hari bercermin ya, melakukan hal ini, tapi mungkin kita belum benar-benar mencermati gitu, apa yang sedang terjadi pada proses pemantulan pada cermin datar tersebut. Nah, ini dijelaskan di sini untuk kemudahan wawasan kita. 4 sifat bayangan pada cermin datar. Jadi kalau kita ini ya sebelah kiri ini itu bercermin, maka seperti di dalam cermin itu ada bayangan kita gitu. Jadi ada duplikat kita di dalam cermin. Nah, yang seperti itu biasanya disebut sebagai bayangan maya. Ya, bayangannya itu ada di dalam cermin atau alat-alat yang bisa memantulkan itu tadi. Bayangan maya. Ya. Kalau cermin datar berarti ya bayangannya tuh disebut bayangan maya tuh karena ada di dalam cermin dan nggak terjangkau karena di dalam cermin. Nah, kemudian sifat bayangan pada cermin datar yang kedua itu sama besar dengan bendanya. Jadi perbesarannya itu satu, sama besar. Coba bayangkan kalau kita bercermin ternyata bayangan kita lebih besar atau bayangan kita lebih kecil. Nah, nggak mungkin ya, mustahil. Nah, itu jadi sama besar. Kemudian nomor 3, tegak dan menghadap berlawanan arah atau terbalik terhadap bendanya. Jadi kalau kita menghadap cermin, maka bayangan maya yang ada di dalam cermin menghadap kita. Jadi saling berhadapan. Itu berarti berlawanan ya. Menghadapnya berlawanan. Kemudian tegak. Kalau kita itu bercerminnya itu berdiri, maka bayangan kita di dalam cermin juga berdiri. Kalau kita itu bercerminnya duduk ya duduk, atau terbalik ya terbalik gitu ya. Itu yang dimaksud dengan tegak ya. Kemudian sifat keempat dari pemantulan pada cermin datar itu adalah jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan dari cermin. Jadi misalkan kita ya itu semakin dekat dengan cermin, maka bayangan kita juga semakin dekat dengan kita. Kalau kita itu bercermin dari kejauhan, maka terlihat di dalam cermin itu bayangan kita juga jauh. Kenapa? Karena jaraknya itu sama ya, dihitung sama jarak kita dengan cermin dengan jarak bayangan kita ke cermin. Nah, itu berkaitan dengan cermin datar ya.